ikut jalan. Pade. Jalan. Langsung. Jalur biasa. Pariwisata sama Pak sudah mengarahkan timur. Laksmana, Salit Kapagi. Mago Bijen Yohana mau foto dengan Pak ini, dengan Pak Gub juga, Pak Gub juga, nanti untuk ini Yohana Badung juga. Kita juga ada festival Kesanga Fest di Denpasar. Mau nanti Bapak. Kesanga Fest. Pak Mago juga udah. Wakil Presiden. Ya, sedikit. Ayo, depan kendaraan. Wah, Oke, sampai situ. ganteng sekali. Har Bantor. Ayo. Sudah kolonias, Pak. Oh, kolonias. Sao kelas. Bentar, Mas. Satu-satu dulu. Ini Pak Wala sini aja depan. Enggak apa-apa. Pertama tentang PKB dulu Mas Andi. Ampun. Om Jai dulu, kalau Om Jai belum on, belum tampil di tribun. Anyus oke, aman. Jiwan aman. Aman, Pak. Dari Detik aman. Aman. Detik. Terima kasih rekan-rekan media yang telah sabar. PKB tahun ini sangat spesial karena setelah pandemi pertama kali kita adakan tanpa ada restriksi berkaitan dengan penanganan COVID. Jadi tadi kami gembira sekali, apalagi kedatangan Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan pesan yang sangat jelas bahwa sesuai dengan pesan Trisakti Bung Karno adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Dan disinilah pesan-pesan yang ingin PKB tampilkan. Sebagai informasi, Bali telah tumbuh di atas rata-rata nasional dengan 6,4% dan jumlah lapangan kerja yang terserap sudah kembali seperti sebelum pandemi. Laporan dari IGMA, yaitu Asosiasi GM Hotel-Hotel di Bali, menyampaikan bahwa mereka sekarang sudah 100% kembali dalam menyerap lapangan kerja seperti sebelum pandemi. Ini yang patut kita syukuri, dan juga penjualan produk-produk ekonomi kreatif yang meningkat. Saya berharap PKB ini akan semakin meriah dengan harapan ikut menopang terciptanya lapangan kerja sejumlah 4,4 juta di tahun 2020. Terima kasih. Pak, soal isu lain, Pak. Ada lagi yang tentang PKB? Tadi Kemenpan Pak untuk PKB di tahun depan seperti apa? Ya, Bu Diri mungkin bisa disampaikan, kita mendukung full dari tahun ke tahun. Tapi tahun depan kelihatannya ini ada, karena tahun 2024 ini adalah tahun terakhir pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, mungkin kita akan merancang khusus dukungannya sehingga akan bisa lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Bali. Dan saya tegaskan langsung Bu Diri, dan ini trio Bali nih, ini ada trio Sri Kandi Bali di Kemenparekraf, Bu Ade, Bu Dewi, tolong dibantu Bu Dirinya untuk pastikan tahun depan tampilan PKB ini semakin baik. Tahun ini sudah sangat baik, tahun depan akan insya Allah kita tingkatkan lebih baik. Mas Andi, saya cek dari Kompas. Mas Andi, di luar isi PKB, maaf ya, tentang strategi politik nih. Mas Andi kan namanya pemoncer belakangan ini, terlebih dengan kesan kemarin dari P3. Respon Mas Andi sendiri seperti apa terhadap sikap dari P3 sendiri? Tentunya saya ingin menyampaikan bahwa
kontestasi demokrasi ini sudah masuk ke tahapan di bawah 250 hari lagi, dan ini perlu kita persiapkan dengan matang. Saya sendiri baru ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu dari P3, dan kami sudah memutuskan akan fokus pada isu ekonomi yang berkaitan dengan apa yang diharapkan masyarakat, khususnya penciptaan lapangan kerja, gerak geliat ekonomi, dan harga-harga yang terjangkau, inflasi yang terkendali, dan walaupun kita bersyukur, alhamdulillah kita sudah pulih, tapi masih banyak anggota masyarakat kita, anak-anak muda, ibu-ibu yang mengalami kesulitan untuk meningkatkan ekonomi. Ini akan saya perjuangkan ke depan. Banyak Pak, harapan. Bapak udah dicalonkan jadi cawapres dari PPP ya Pak ya. Untuk tanggapannya gimana Pak? Apakah sudah ada pertemuan dengan Pak Ganjar atau akan melakukan pertemuan ke depannya? Belum ada pertemuan, dan kami sudah berbagi tugas di Rapimnas ke-6, menugaskan saya untuk fokus di Bapilu, sementara untuk menjadi politik, termasuk memperjuangkan posisi pimpinan ke depan dalam konteks pimpinan partai politik dan gabungan partai politik akan dilaksanakan oleh Bapak PLT Ketum Muhammad Mardiono. Mas Sandi, 50% pemilih ke depan adalah generasi milenial dari Z, dan rata-rata juga menginginkan pemimpin muda. Nah, pasangan Ganjar dan Prabowo dan Sandiaga juga merepresentasikan, selain dari sisi hasil survei juga tinggi, tapi juga merepresentasikan pemimpin muda. Gimana tanggapan Mas Sandi? Untuk pemilih di tahun 2024 ini lebih dari 50% adalah di bawah usia 45 tahun. Ini adalah sebuah tugas yang amat berat, bagaimana kita bisa menawarkan sebuah pemimpinan yang relevan dengan apa yang diharapkan oleh kaum generasi milenial dan generasi Z kita. Saya akan fokus, mereka menginginkan sebuah percepatan pembangunan, juga menginginkan ekonomi digital, ekonomi kreatif. Pariwisata ini juga sangat dekat dengan generasi milenial karena mereka dekat sekali dengan aktivitas healing. Ini yang harus kita kemas dengan baik, dan fokus kemungkinan pada bidang ekonomi kekinian, yaitu produk-produk kreatif dan ekonomi digital. Terima kasih Mas Sandi. Kemarin Pak Ganjar bilang nggak ada tadi sempat sempat pertemuan cawapres yang politik. berjiwa muda nih Pak. Bapak sendiri melihat Bapak sendiri bisa menggait jiwa muda itu Bapak untuk memperoleh suara yang tinggi? Ya, tentunya itu akan menjadi tugas saya, memastikan aspirasi dari generasi muda ini bisa kita perjuangkan, dan generasi muda kita ini harus kita pastikan terlibat dalam prosesi kontestasi demokrasi ini. Jangan sampai mereka apatis, mereka harus terlibat dan memberikan kontribusi menuju Indonesia maju di tahun 2045, karena waktunya kita ini sangat sempit. Bonus demografi ini hanya bisa memberikan kontribusi 15 tahun ke depan jika kita bisa mengkonversi dengan kemajuan-kemajuan dari segi peningkatan pendapatan per kapita dan ekonomi yang lebih merata. Artinya siap ya Pak untuk duet Ganjar Sandi? Pak, kedekatan Bapak dengan anak muda, apa bisa optimis itu menjadi modal Bapak untuk dipilih menjadi wakilnya Pak Ganjar? Saya selalu optimis karena saya meyakini bahwa yang merepresentasi anak muda itu justru optimisme dan semangat untuk berkontribusi positif kepada kemajuan bangsa dan negara. Artinya siap mewujudkan duet Ganjar Sandi Pak? Itu tugasnya, mohon maaf, sesuai dengan pembagian tugas di Rapimnas itu nanti akan diemban oleh Pak Haji Muhammad Mardiono. Pak, kebetulan Bu Mega ada di Bali Pak. Bu Mega ada di Bali Pak. Gimana Pak? Ya, itu juga diajukan oleh Rapimnas, diusulkan dan nanti akan diperjuangkan oleh Pak Muhammad Mardiono dalam pembicaraan antar pimpinan partai politik dan gabungan partai politik. Pak, tadi kan ada Bu kebetulan Mega, Bu Mega Pak. di Bali. Ada obrolan khusus nggak Pak? Atau soal capres-cawapres ini Pak sama Bu Mega? Tidak ada sama sekali karena tentunya konteksnya ini adalah PKB dan kita sedang menjalankan tugas sebagai tugas dan fungsi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Rasanya memang
harus kita fokuskan separasi antara tugas kita di kementerian, tugas kita sebagai pembantu presiden di Kabinet Indonesia Maju ini, dan harus kita betul ada delineasi antara tugas kita dan tentunya tugas di politik sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kemarin. Dan ini yang ditunggu oleh masyarakat sebetulnya, bagaimana kita mampu untuk tetap memastikan kinerja yang baik dalam tugas kementerian, dan itu yang nanti juga akan direview oleh Bapak Presiden, karena beliau menginginkan jangan sampai ada tugas-tugas di kementerian yang tidak bisa kita tuntaskan, dan sampai agenda politik ini bisa mengurangi kinerja di kementerian, dan juga pembagian yang jelas, dan tentunya juga teman-teman harus memastikan jangan sampai ada penggunaan fasilitas negara, dan itu saya sudah juga titipkan ke Ibu Sesmen agar pastikan bahwa tugas-tugas kita di kementerian ini diprioritaskan, dan tentunya dengan penggunaan teknologi, Zoom, digitalisasi ini, tugas-tugas yang menumpuk ini bisa diselesaikan. Pak Prabowo kan juga capres, Pak. Hari di Bali, Pak, seperti apa catatannya? Di Bali ini luar biasa ya. Tadi pagi saya melihat sudah bangkit, dan saya mendapatkan beberapa data-data bahwa Bali ini juga mulai menata ke depan agar pariwisata itu berkualitas dan berkelanjutan. Bali ini juga terpilih menjadi pulau favorit dari destinasi pariwisata, sejalan dengan Indonesia yang juga baru ditunjuk sebagai Executive Council setelah memenangkan voting di Kamboja. Dengan posisi baru ini, Indonesia ditugaskan memimpin tim desain ulang pariwisata dunia. Dan ini kita harus pastikan, karena Bali yang menjadi acuan, ini bisa kita jaga sesuai dengan harapan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Terima Pak, kasih. tadi salam metal, Pak. Salam metal sama Pak Gubernur, Pak Ustaz tadi. Tadi Pak Gubernur ngajakin, kalau saya lihat ini mah, ini wonderful Indonesia ya. Oh, gue kan ya. Gitu. Terima kasih. Pak Sandi, satu lagi Pak, soal apa Bapak ada juga bertemu dengan Pak Prabowo, Pak, ada peluang juga ingin menjadi cawapres Pak Prabowo mengulang seperti yang tahun lalu yang Pilpres. P3 ini sudah menentukan sebagai bagian daripada koalisi Pak bersama dengan PDIP dan Pak Ganjar Pranowo. Jadi itu yang menjadi satu pegangan kita. Saya ditugaskan di Bapilu, tapi keputusan itu nanti ada di pimpinan partai politik. Tapi ada peluang untuk jadi cawapres Prabowo juga, Pak ya? Pak, penegasan aja Pak dari